Sahabatku, coba jawab jujur pada diri sendiri. Siapa sebenarnya yang sedang hidup hari ini? Kamu atau pikiran di kepalamu? Ini bukan pertanyaan filsafat yang ribet. Ini pertanyaan sederhana, tapi menggelitik, dan mungkin sedikit menampar. Kamu kira kamu yang berpikir, merencanakan, memilih, memutuskan. Padahal seringkali pikiranmu lah yang sedang memakai tubuhmu untuk menjalankan program-program lamanya. Lucunya, kamu bahkan tidak sadar sedang dikendalikan. Kamu jadi seperti boneka yang merasa bebas, padahal tali penggeraknya ada di langit-langit yang tak terlihat. Kamu bangun pagi, lalu pikiran langsung membisikkan, "Aduh, capek, berat, malas ah." Dan tanpa sadar, satu harimu berubah mengikuti suara itu. Bukan karena kenyataan, tapi karena narasi yang diciptakan di kepalamu. Menyebalkan, bukan? Tapi, sahabatku, yang lebih menyebalkan lagi, yaitu kalau sekarang kamu baru sadar dan ternyata kamu sudah lama membiarkannya. Sahabat, pikiran itu bukan sekedar alat. Ia bisa berubah menjadi penguasa yang licik. Saat kamu tidak waspada, ia menyelinap masuk ke cara kamu memandang diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Ia membungkus ketakutan dengan logika, membungkus luka dengan alasan, membungkus trauma dengan kalimat, "Aku memang begini orangnya." Padahal bukan, kamu jauh lebih luas dari itu. Tapi lihat yang terjadi, kamu mulai ragu pada diri sendiri, menunda hal-hal yang sebenarnya bisa kamu mulai. Takut mencoba, takut salah, takut jatuh, dan lebih parah lagi, takut bahagia. Pikiran membuatmu lebih sibuk memikirkan hidup daripada benar-benar menghidupinya. Kamu seperti duduk di kursi penonton, menonton dirimu sendiri menjalani hari, tapi tidak benar-benar hadir. Dan ketika malam tiba, kamu lelah, padahal seharian hampir tidak melakukan apa-apa selain berpikir. Yang unik, sahabatku, pikiran yang mengendalikanmu itu tidak datang dengan tanda bahaya atau sirine teras. Ia datang lembut, sangat halus, hampir terasa seperti dirimu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang tidak menyadari sedang dijajah dari dalam. Tapi tenang, ada ciri-ciri yang bisa kamu kenali. Dan mungkin saat mendengarnya nanti, kamu akan tersenyum pahit sambil berkata dalam hati, "Loh, ini aku banget." Tapi justru disitulah keindahannya. Kesadaran selalu dimulai dari kejujuran. Dan hari ini, kamu sedang diberi kesempatan untuk melihat sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik pikiranmu sendiri. 5 ciri ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka pintu yang selama ini terkunci, yaitu pintu kesadaran. Kamu siap, sahabatku? Mari kita tarik nafas sebentar dan dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Ciri pertama, sahabat, kamu selalu berpikir berlebihan sebelum bertindak. Bahkan untuk hal kecil, pikiranmu bisa membuatnya terasa seperti keputusan hidup dan mati. Kamu ingin mengirim pesan saja, tapi dipikirkan berulang-ulang. Nanti dia salah paham nggak? Kata-katanya terlalu keras nggak? Harus dikirim sekarang atau nanti? Padahal satu pesan sederhana bisa menghabiskan energi seperti lari 5 km di dalam kepala. Kamu ingin memulai sesuatu yang baru, tapi pikiran tiba-tiba berubah jadi sutradara film bencana yang ambisius. Ia menata adegan demi adegan kegagalan di depan matamu, ditertawakan, ditolak, jatuh, kehilangan segalanya. Setiap kemungkinan buruk diputar berulang-ulang seolah itu sudah menjadi kenyataan. Tubuhmu sebenarnya masih di tempat yang sama, tapi jiwamu sudah berlari ratusan kilometer ke masa depan yang belum tentu pernah ada. Dan di tengah kabut imajinasi itu, satu hal menjadi jelas. Rasa takut terasa jauh lebih nyata dibandingkan potensi yang belum sempat kamu beri kesempatan untuk lahir. Disitulah jebakannya. Pikiran menawarkan satu kesepakatan manis. Tunggu dulu, pikirkan lagi, nanti saja.
Kedengarannya itu bijak, padahal dengan perlahan ia sedang melucuti keberanianmu sedikit demi sedikit. Kamu tidak kalah karena gagal berusaha, kamu kalah karena tidak pernah benar-benar memulainya. Waktu berlalu, peluang bergeser, dan dirimu tetap berdiri di garis start yang sama, meyakini kamu sedang bijak. Padahal yang sebenarnya adalah dirimu sedang dikurung oleh bayangan yang kamu ciptakan sendiri. Jalanmu tidak tertutup oleh dunia, tapi oleh suara di kepala yang belum pernah kamu tantang. Ciri kedua, kamu sulit benar-benar diam. Bahkan saat tubuhmu sudah berteriak minta istirahat. Kamu duduk, tapi kepalamu masih berlari. Kamu rubahan, tapi pikirannya masih kerja lembur. Seperti mesin yang kehilangan tombol mati. Anehnya, kamu mengira itu produktif. Dipuji oleh dunia yang sibuk. Padahal di dalam, kamu semakin rapuh. Pikiranmu tergantung pada suara, notifikasi, berita, drama, komentar orang, apapun asal tidak sepi. Karena di dalam keheningan, ada perasaan yang selama ini dihindari. Ada luka, ada pertanyaan, ada kerinduan yang belum kamu hadapi. Maka pikiran terus menciptakan kebisingan untuk menutupinya. Tapi sahabatku, semakin kamu lari dari diam, semakin keras sebenarnya jiwamu memanggilmu pulang. Ciri ketiga, yang paling menusuk, yaitu kamu sering merasa bersalah bahkan saat tidak berbuat salah. Kamu minta maaf atas hal yang bukan tanggung jawabmu. Kamu merasa tidak enak saat memilih dirimu sendiri. Kamu merasa egois saat berkata tidak. Padahal tubuhmu sudah lelah, hatimu sudah terkuras. Ini adalah permainan pikiran yang halus tapi kejam. Ia membuatmu percaya bahwa nilai dirimu diukur dari seberapa banyak kamu menyenangkan orang lain. Dan saat ada yang kecewa, meski itu bukan salahmu, pikiran langsung berbisik. Ini karena kamu. Lama-lama kamu hidup dengan beban yang tidak kamu buat. Itu bukan empati lagi, sahabat. Tapi itu adalah penjara yang dibangun oleh pikiranmu sendiri. Ciri keempat, kamu terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Kamu memilih kata-kata dengan hati-hati, menyembunyikan pikiran asli, menekan perasaan sejati. Hanya demi terlihat baik, benar, dan layak diterima. Padahal hidupmu perlahan berubah menjadi panggung sandiwara. Kamu memakai topeng yang semakin hari semakin berat. Pikiranmu menjadikan opini orang lain sebagai pengadilan tetap. Dan kamu jadi terdakwa seumur hidup. Kamu tidak bebas menari sebagai dirimu sendiri, karena selalu ada mata-mata imajiner yang mengawasi. Tapi sadarkah kamu, sahabat, orang yang terlalu kamu pikirkan itu, bahkan mungkin tidak sedang memikirkanmu sama sekali. Mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, mereka sibuk dengan keinginannya sendiri. Bahkan sebenarnya mereka sibuk dengan masalahnya sendiri. Ini ironis, bukan? Ciri kelima, kamu butuh pembenaran terus-menerus. Apapun yang kamu lakukan, harus ada yang menyetujui, menenangkan, menyemangati, membenarkan. Tanpa itu, kamu merasa kosong, ragu, kecil. Padahal jauh di dalam, kamu sudah tahu jawabannya. Tapi pikiran menutup akses ke suara batinmu dan membuatmu bergantung pada dunia luar. Inilah saat kebijaksanaan Lao Tzu berbisik lembut. Ketika pikiran berhenti menilai, kebijaksanaan mulai berbicara. Diam bukan kekosongan, sahabat. Diam adalah ruang di mana kebenaran muncul tanpa perlu dibenarkan siapapun. Dan lucunya, saat kamu berhenti mencari jawaban di luar, jawaban justru muncul dari dalam. Sahabatku, jika kamu merasa 5 ciri tadi terasa familiar, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mulai sadar. Karena selama ini kamu bukan orang yang lemah. Kamu hanya terlalu lama mempercayai setiap kata yang muncul di kepala. Pikiran itu berguna, tapi bukan untuk memimpin. Ia hanya alat, bukan Tuhan. Dan kamu lebih besar dari isi pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran datang dan pergi. Saat kamu menyadari itu, sesuatu mulai retak, tapi bukan retakan yang menyakitkan.
Itu adalah retakan menuju cahaya. Sekarang sahabat, aku mengajakmu melakukan latihan paling sederhana tapi paling jujur. Tutup matamu, tarik nafas perlahan, dan saat pikiran muncul, jangan dilawan, jangan diikuti. Biarkan saja lewat, seperti awan di langit. Fokus hanya pada satu hal, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Tidak perlu lama-lama, cukup dimulai dengan 1 menit saja. Tidak perlu sempurna juga. Bila pikiran datang lagi, tersenyumlah padanya, lalu kembali ke nafasmu. Disitulah kamu belajar memahami dan mengerti bahwa kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah ruang di mana pikiran itu muncul dan menghilang. Dan di ruang itulah ada ketenangan yang selama ini kamu cari kemana-mana. Jika latihan 1 menit itu membuatmu sedikit lebih ringan, sedikit lebih sadar, sedikit lebih hadir, maka lanjutkan terus dan tambah durasinya menjadi lebih lama. Kemudian simpan video ini. Karena pasti akan ada hari-hari di mana pikiranmu kembali ribut, dunia terasa berat, dan kamu lupa siapa dirimu. Di saat itulah kamu bisa kembali ke sini, kembali ke keheninganmu sendiri. Dan jika kamu merasa ini menyentuhmu, bagikan pada orang yang mungkin juga sedang lelah oleh pikirannya sendiri. Kita tidak pernah tahu sahabat, siapa yang diselamatkan oleh kesadaran kecil hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.